Hey, Kebetulan, halo. apa kabar? Baik, gimana? Sehat? Hari ini jadwal? Hari Mau kemana? ini jadwal ke Kalimantan. Oke. Di sana tuh mau dibikin ibu kota baru ya? Iya, emang keren banget ya. Keren banget. Jadwal kemana, Cap? Lombok buat Mandalika Oh. nanti buat MotoGP. Wah, hebat. Soalnya kan COVID udah mau endemi nih ya. Iya. Udah buka buat turis-turis. Mm-mm. Bagus juga sih buat bisnis jadi lebih maju ya. Udah mulai juga di sana ya berarti ya? Udah mulai Oke. semuanya udah kebuka, Mm-mm. udah mau balik jadi back to normal. Iyalah. New semoga. normal mungkin ya. Cuman Amin. kayak udah biasa, amin lah ya. Iya. Sebelum boarding masih lama. Masih setengah jam lagi. Oh, Setengah jam ngobrol lagi. dulu tapi. Boleh? Soalnya kan Captain udah expert nih di Hmm. penjelajahan AIDC ya. Newbie baru. Jadi mau nanya-nanya nih soal AIDC. AIDC itu apa sih, Cap sebenarnya? Jadi AIDC itu sebenarnya salah satu dari 4 pilar yang ACS Airlines punya. Jadi yang pertama itu memang AIDC atau mungkin biasa orang sebut Auto ID solution. Itu hampir mirip-mirip. Jadi AIDC itu ada 2 macam dari cara implementasiannya. Yang pertama itu menggunakan barcode di scan engine. Scan engine itu bisa bentuknya scanner, bisa bentuknya mobile computing, kayak gitu. Lalu yang sekarang bisa dengan capture by kamera. Lalu yang kedua itu menggunakan RFID, RFID solution. Jadi tanpa harus ada capture, cukup dideketin, tag dan readernya itu data udah bisa kebaca. Gitu. Lalu yang kedua itu kita punya namanya IT infrastructure. IT infrastructure itu meliputi wireless network, lalu ada instalasi, lalu ada maintenance. Jadi total solusi yang kita bisa kasih ke end user dari mulai survei, lalu kita lihat kebutuhan usernya itu seperti apa, area coverage-nya seberapa, lalu kita instalasi, lalu kita maintain access point-nya itu secara semesterly atau yearly. Gitu sih. Lalu yang di pilar ketiga kita tuh punya yang namanya enterprise security system. Jadi di situ meliputi kayak CCTV, access control, fire alarm, kayak gitu. Biasanya kita implement di gedung-gedung atau proyek-proyek yang lagi berjalan, kayak gitu. Justru kemarin waktu lagi hot-hotnya COVID itu banyak juga sih kayak temperatur gun atau temperatur kamera kayak gitu. Biasa kalau kita lihat masuk di pintu-pintu mall atau gedung itu ada, kita implementasi di situ. Lalu yang keempat terakhir pilar kita tuh ada yang namanya Enterprise Business Solution atau disingkat EBS. EBS itu apa? EBS itu adalah salah satu departemen kita yang biasanya tuh dia bikin software atau aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan customer. Tapi dalam arti disesuaikan bukan berarti custom ya. Dalam arti kita lihat kebutuhan pasar seperti apa, kita coba review, lalu kita coba create satu aplikasi yang bisa menjawab kebutuhan user-user kita. Gitu sih. Nah, kalau misalnya dari seluruh 4 pilar ini ya, dari customer point of view, mana sih pilar yang paling people keen off gitu? Yang kayak dimana kalian lebih keen on apa gitu? Yang paling ini terkait sama ACS punya yang paling the most dicari di ACS ya. Sebenarnya sih Auto ID atau AIDC ini sih yang sebenarnya pilar pertama betul. Kenapa? Karena memang dulu dari awal itu ACS mulai terbentuk itu memang kita expertise di Auto ID solution atau AIDC. Jadi dari semakin banyak keberhasilan implementasi kita di AIDC, dari voice of customer kita ngomong ke sana sini bahwa solusinya terjawab, kebutuhannya terjawab oleh solusi yang kita kasih di AIDC, itu semakin banyak. Jadi kita semakin dikenal sebagai AIDC expertise, gitu. Padahal di luar itu kita masih punya 3 pilar yang tadi sebenarnya ya. Tapi biasanya memang kita our main
one of our main produk ya. Ya, Our kurang main lebih kayak solution, gitu. gitu. Our main solution lah. Tapi biasanya sih memang masuk awalnya dari AIDC dulu. Oke. Nanti dari situ baru kebutuhannya nanti ada di entah di apa namanya di wireless infrastructure atau di EBS atau bahkan di security system tadi. Itu sih biasanya nanti berkembang lah, di situ ada ekspansi, namanya ekspansi solusi lah di situ. Biasanya ya memang kita tawarkan semua juga jadi one stop solution. User jadi nggak perlu kemana-mana, cukup coba dikasih sama kita kebutuhannya apa, ya sebagian besar kita bisa jawab semua sih. Oke. Gitu. Nah tadi kan dari customer nih, sekarang kita masuk ke AIDC-nya ya. Ini aku ada pertanyaan nih soal produk atau solusi di AIDC. Itu brand, kita punya banyak brand ya, pasti. Brand apa sih yang paling dicari? Kalau tadi kan the most pillar, the most solution, the most product. Sekarang the most brand apa yang dicari sama orang di luar sana, sama customer? Untuk AIDC sendiri kita punya sih beberapa brand ya, cuma saya nggak akan brand. sebutkan brand di sini satu-satu. Tapi Yang the most ya kita banyak dicari orang, top selling kita juga itu sih di Zebra. Okay. Jadi kita punya brand itu Zebra. Zebra itu dulu untuk user kita yang tahu, Zebra itu dulunya itu sebenarnya simbol. Simbol pertama, lalu simbol diakuisisi sama Motorola, dan sekarang oleh Zebra. Simbol Motorola Zebra, betul. Itu tahun-tahunnya saya nggak ingat kapan-kapannya, tapi yang pasti itu jadi ada 3 ya di situ ya. Tapi beberapa bahkan sebagian besar user kita itu tahu. Jadi sebelum dia datang ke kita, dia udah tahu dia akan pakai brand ini. Dia dulu pakai simbol dan dia udah tahu simbol atau Motorola lah, let's say. Dia udah tahu seberapa tangguhnya. Dia datang ke kita, udah langsung dia tanya Zebra, gitu. Dan memang solusi-solusi yang ditawarkan oleh Zebra itu cukup lengkap. Cukup lengkap. Jadi bisa dibilang ya sama, dia butuhnya seperti apa, Zebra tuh punya. Jadi ada beberapa tipe atau beberapa kelas ya di Zebra itu. Jadi nggak semua kebutuhan dijadikan satu, dijawab dengan satu tipe, enggak. Jadi nggak di stereotyping ya? Betul, kurang lebih kayak gitu. Jadi misalnya nih, contoh ada customer datang, dia bilang dia butuh, saya butuh dong mobile computing untuk apa? Untuk stok opnam misalnya, untuk stok opnam di mana di gudang saya. Kita tanya kuantitinya ada berapa macam. Oh ternyata sedikit lah, nggak banyak. Ya kita nggak mungkin kasih dia mobile computing yang rugged banget, yang speknya tinggi banget, yang sampai military standard, mungkin kan nggak mungkin. Bahkan ada yang sampai untuk hazardous area juga itu ada. Itu kan nggak mungkin. Karena apa? Karena di situ kita sebut overspec. Overspec bisa overcost di situ. Jadi kita kasih mereka, kita provide ke mereka apa yang benar-benar mereka butuh. Bukan. Jadi di sini nggak ada mainan harga atau segala macam karena itu mahal, kita jual yang mahal gitu. Padahal nggak cocok. Enggak ya. Jujur saya ini salesperson, jadi kita punya target itu di angka. Tapi bukan dalam berarti saya itu harus jual yang paling mahal yang kita punya, yang enggak. Kalau nggak tepat, buat apa? Dia beli yang itu. Iya, dia beli sesuai apa yang dia butuh aja. Gitu, nggak perlu beli yang paling tinggi kalau ternyata overspec, buat apa? Gitu kan. Budgetnya juga kegedean, harganya kemahalan, bahkan saya bisa bisa meminimalisasikan budget dengan cara misalnya nih ada satu kebutuhan, butuhnya cuma stok opnam. Stok opnamnya berapa lama? Orangnya berapa? Dia bilang saya butuh 10 karena 10 orang dalam waktu 1 jam. Loh buat apa? Contoh ya, contoh case ya. Saya bilang bikin aja opnamnya jadi 2 jam tapi 5 orang. Kan cuma butuh 5 device. Gitu. Jadi kita bikin, kita juga kasih enak lah. Kita jadi bikin satu package solusi yang bisa bikin kita win-win. Win solution. Jangan cuma kita win karena income-nya besar, angkanya gede, enggak. Saya pengen user kita juga ngerasain benefit manfaatnya, minta ke kita sebagai provider solusi buat mereka. Kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Nah, when it comes to, karena kan Captain kan sales yang penjualan terbesar di Zebra, ya kan? Why did you give them Zebra? Kayak what made you confident enough
untuk bawa Zebra ke gigantic customer di luar sana? Yang Captain udah handle selama berapa lama nih? Udah lama banget kayak ini. Ya, ada satu atau dua major account yang saya handle kurang lebih udah hampir 10 tahun. Nah tuh, kenapa? Ya itu memang kita kayak provide. kasarnya pede loh untuk bawa Zebra, pede loh gitu. Apa yang bikin Captain pede nih untuk bawa Zebra? Bikin pede ada beberapa hal sih sebenarnya yang bikin saya confident ya dengan bawa Zebra ke beberapa major account kita ya, terutama ada satu major account di retail yang memang saya handle almost hampir 10 tahun dengan solusi dari Zebra. Why gitu. Zebra? Jadi jawabannya hampir sama kayak yang sebelumnya ini. Kenapa Zebra? Satu, Zebra punya banyak varian of produk atau type of product atau level-level dari produk. Semakin sederhana aplikasi yang mereka butuh, justru kita kasih tipe yang paling atau yang lebih ke bawah lah. Tapi bukan berarti ke bawah itu jelek, tapi kita kembali lagi sesuaikan sama kebutuhan mereka. Gitu. Tapi semakin rumit, semakin ribet dia punya aplikasi atau scope of work SOP ya, kita kasihlah yang agak menengah ke atas. Contoh jadi adjusting aja ya. Iya, kayak gitu. Jadi cuman kenapa Zebra balik lagi ya, setiap saya butuhnya di level ini, dia punya. Saya butuhnya di level ini, dia punya. Jadi saya butuh cuma buat scan barang keluar doang kok dari warehouse. Nggak perlu pakai yang mahal-mahal, ada yang kecil. Contoh lah kayak gitu. Seperti itu. Lalu ya berikutnya kenapa Zebra bikin saya pede? Yang kedua, Zebra itu punya after sales, dalam arti punya jaringan atau service networknya tuh worldwide. Banyak. Bahkan kita juga engineer kita juga udah banyak yang certified untuk bisa lakukan repair produk-produk Zebra. Berarti kalau post sales itu ngomongin waranti ya di sini ya biasanya. Ya. Kalau jadi nggak jual terus lepas udah sana gitu. Iya dong, jangan. Kalau ada apa-apa balik. Kenapa makanya saya bisa pede? Karena gampang. Ya meskipun jarang yang rusak, jarang ada yang rusak. Ya karena barangnya bagus. Jarang ada yang rusak, tapi segitu ada trouble atau kendala, bahkan ya customer nggak usah susah-susah cari, mesti repair di mana? Enggak, bawa balik aja ke ACS atau bawa balik ke saya pasti bantu. Kayak gitu. Jadi nggak usah. Ada beberapa brand yang jual, lalu dia bingung repair. Jadi saya tuh pernah saya cerita sedikit ya. Jadi saya pernah terima telepon ke ke hotline kita. Dia sebut satu merek, dia beli entah di mana, dan dia mau repair ke kita. Itu kan kasihan. Iya sih. Beli di mana brandnya kita nggak kenal dan kebetulan kita nggak bisa bantu karena kita bukan expertise di brand itu. Sementara kalau Zebra udah berkali-kali lakukan training terhadap sales, terhadap engineer, terhadap service center kita. Jadi kita udah harus bisa dan tahu harus gimana ketika ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan selama ini. Kayak gitu kurang lebih. Lalu yang berikutnya itu update gak sih? Yang kayak kalau misalnya ini kan kita lagi ngomongin juga sekalian, kita lagi ngomongin bagusnya Zebra. Why Zebra ya kan? Aku punya pertanyaan dengan apa sih sisi dari bagusnya Zebra, itu ada produk update apa atau what is the latest trend dari Zebra? The latest trend ya. Jadi ada beberapa sih yang lagi di rame sih sebenarnya juga bukan yang rame dibicarain sama para customer, user. Sebenarnya bukan the latest juga, tapi memang ada dan lagi rame diomongin itu ada. Yang pertama itu MDNA. Atau mobile DNA. MDNA itu adalah salah satu fitur atau aplikasi yang Zebra punya, di mana user itu bisa review atau bisa analisa dia punya performance dari device yang dia pakai melalui dashboard. Jadi user itu bisa tahu si device ini rusak atau sehat atau enggak, atau performance levelnya tuh berapa persen, itu dia bisa tahu. Jadi di scan-nya transparan ya dari sampai jadi, umurnya berapa. Bener, jadi contoh lah yang paling gampang, baterai. Baterai itu kan bukan parts, dalam arti bukan parts, dia itu bukan rusak, tapi memang akan habis masa pakainya. Kalau baterai, dalam artian, baterai itu ada performance level battery di situ. Nah nanti
kita bisa lihat, oh baterai ini ternyata umur pakainya tinggal 20% atau tinggal 15%. Tergantung dari kebijakan company user kita masing-masing. Di level berapa persenkah dia harus order replacement baterainya lagi dari kita. Gitu. Jadi dari situ bisa tahu, dari situ fungsinya buat apa sih? Ya jadi user bisa gampang nyusun budget. Oh tahun depan kita akan beli baterai 200 piece untuk ganti yang ini misalnya kayak gitu. Dia bisa tahu. Jadi terus dia bisa tahu juga nggak dadak-dadakan tuh device lagi dipakai terus mati. Rusak. Nah kayak gitu. Itu problematik. Bener, itu kan kacau. Jadi mereka bisa prepare dulu sebelum hujan nih, mereka udah sedia payung dulu. Bener, ya? Jadi dia bisa tahu kapan akan hujannya. Oke, gitu. paham. Nah itu ada di MDNA. Lalu yang lagi rame ini sekarang akhir-akhir ini tuh ada satu lagi tuh PTT. PTT itu push to talk. Push to talk tuh sebenarnya udah lama ya, ada di Zebra ya, ada di device Zebra ya, dari yang mulai series TC, MC mobile computer atau bahkan VC juga, vehicle computer tuh udah ada PTT-nya sekarang. PTT itu apa sih? Tadi saya bilang push to talk itu fungsinya hampir mirip-mirip kayak handy talkie. Jadi para user itu bisa komunikasi langsung dengan hanya satu button itu melalui jaringan yang ada di warehouse mereka. Ya itu jadi kita nggak perlu pakai apa tuh namanya itu pulsa lah atau apa gitu, enggak. Kuota enggak. Jadi dia nebeng tuh sama jaringan wifi yang ada di areanya dia. Gitu. Nah tapi memang keadaannya selama ini, kenyataannya ini di lapangan itu memang jarang dimaksimalkan, jarang dipakai, malah nggak ada yang nggak pernah pakai PTT-nya itu. Kenapa? Karena gini, biasanya ini sebagian besar case ini terjadi di warehouse ya, di industri pergudangan, di logistik juga ada, lalu di area manufacturing juga ada yang memang ada PTT nggak dipakai. Kenapa? Karena biasanya para pengembang, developer gedung atau ya istilahnya yang in charge untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat teknis dalam satu area itu, biasanya handy talkie itu memang dibeli duluan. Karena mereka butuh untuk komunikasi. Betul. Jadi biasanya mereka udah beli duluan nih. Ini saya tahu bukan karena asumsi saya atau gimana. Saya review dari beberapa jawaban major account saya. Rata-rata jawabannya sama. Kita udah beli duluan Pak, dari sebelum gedungnya jadi. Dia udah beli duluan karena dia butuh komunikasi. Udah jadi, berjalan, contohnya di warehouse rack udah jadi, forklift udah datang, semua barulah didatangkan mobile computingnya. Ternyata di mobile computing ada PTT-nya, ya udah mau gimana, tetap jadi double, kurang dimaksimalkan karena itu. Tapi ke depan mungkin setelah mereka aware tahu ada PTT di situ, ya mungkin dia nggak akan pakai lagi si handy talkie, mungkin dia akan pakai di situ supaya nggak double cost. Ya kurang lebih sih kalau ditanya kenapa PD bawa Zebra ya itu sih reasonnya sih kayak gitu. Sebenarnya sih masih banyak banget ya yang bisa saya ceritain ya untuk keunggulan Zebra ini khususnya di AIDC. Cuma kalau saya ceritain semua itu namanya nanti training bukan podcast. Ya. Iya nih, soalnya juga udah mau boarding nih kita ya, udah setengah jam nih. Oh iya, udah pas nih. Pas. Mau closing remarks dulu dari Captain sebelum kita flight nih. Ya kalau dari saya buat para user IT, calon-calon customer kita atau existing customer kita, kalau memang ada yang mau didiskusiin, mau ditanyain, ya nggak usah sungkan, telepon ke ACS Group, ada banyak kok nomor teleponnya, bisa googling atau bisa langsung directly. Kalau yang punya nomor mobile saya, bisa langsung hubungin saya. Gratis, diskusinya gratis, tapi PO-nya menyusul kemudian. Tetap. Thank you, itu aja. Oh ya, saya punya pantun. Apa tuh? Pergi ke warung beli pop mie, belinya lebih dari satu. Cakep. Cukup sampai di sini diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di ACS Airlines lain waktu. Now that's the end for today's conversation about 4-hour flight. Sampai jumpa di penjelajahan selanjutnya. Thank you for choosing ACS Airlines as your provider, a problem solver with our solution and our service. Together at the top. Thank you. Thank you. Safe flight. Safe flight. See you next Bye-bye. time. Bye.